Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Wilson Pengey. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini, penyertaan Tuhan yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi rahmat-Mu bagi kami semua. Pagi ini Bapa, kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan bagian firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau berbicara bagi kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar, kami siap belajar, kami siap melakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa. Amin. Haleluya. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan dari surat Yohanes yang kedua. Atau 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan kita pada pagi hari ini berdasarkan dari 2 Yohanes yang telah kita baca tadi. Saya beri judul Berjalan dalam Kebenaran. Surat ini berasal dari Rasul Yohanes dan ditujukan kepada seorang ibu dan anak-anaknya. Boleh dikatakan bahwa surat ini adalah surat pujian karena berisi pujian kepada ibu dan anak-anaknya, karena mereka tetap tinggal dan berjalan dalam kebenaran meskipun orang-orang di sekitar mereka telah terpengaruh oleh kesesatan. Nah, saudara-saudara, bagian ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran
Meskipun di sekitar kita begitu banyak gangguan, begitu banyak ajaran-ajaran lain yang bisa saja menyesatkan cara berpikir kita tentang Tuhan. Sehingga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah serta Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Nah, saudara-saudara para pendengar Radio Cakrawala, berjalan di dalam kebenaran adalah langkah iman yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa tetap berjalan dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan ini, yang dikuasai oleh si jahat ini? Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ada dua hal yang harus kita perhatikan, ada dua hal yang harus kita lakukan untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus tetap berjalan dalam kasih. Ayat 4 dan ayat 6 dari bagian firman Tuhan tadi mengajarkan kita tentang kasih. Nah, mengasihi bukanlah perintah baru, tetapi ini adalah perintah yang sudah ada dari mulanya. Melakukan kasih bukan berarti kita bertoleransi dengan dosa atau kesesatan, tetapi melakukan kasih berarti berani bertindak tegas dan berani berkata tidak kepada dosa dan kesesatannya. Walaupun kita melihat kesesatan itu, dosa-dosa itu, kemasannya cantik, manis, dan indah dilihat, menarik perhatian, menarik hati kita untuk ada di dalamnya. Namun saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih kita harus kita landasi di dalam kebenaran. Mengasihi seseorang, memberikan perhatian atau kasih kepada orang lain harus kita dasarkan dengan kasih dan dalam kebenaran. Dan mengasihi atau kasih harus berjalan beriringan dengan kehidupan kita. Dengan kata lain, mengasihi atau melakukan kasih sama pentingnya dengan hidup kita. Kita baru dapat berhenti untuk mempraktekkan atau melakukan kasih jika kita sudah tidak hidup lagi, alias sudah meninggal. Dengan kata lain, kasih itu adalah hidup kita. Siapa yang bisa hidup tanpa kasih? Tidak ada. Inilah iman kita, iman Kristen. Orang tidak bisa hidup jika dia tidak hidup di dalam kasih. Tetapi kadang-kadang kita sulit sekali menerapkan kasih itu. Mungkin karena kita jengkel dengan seseorang, kita benci karena kita disakiti oleh orang lain, atau kita ditipu oleh orang lain, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang orang lakukan terhadap kita yang membuat kita tidak suka, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah, sehingga kita sulit sekali mempraktekkan kasih. Tetapi saudara-saudara para pendengar Radio Cakrawala ini diberkati oleh Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita harus mengasihi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah adalah mengasihi. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus mempraktekkan kasih seiring dengan perjalanan kehidupan kita. Dan kalau boleh, kasih itu harus menjadi karakteristik dari kehidupan kekristenan kita. Yang kedua, kita harus selalu waspada terhadap kesesatan. Di dalam ayat yang ke-7 sampai 11, Rasul Yohanes memperingatkan tentang kesesatan. Penyesat dan ajaran-ajaran sesat
dan guru-guru palsu tidak hanya ada pada zaman dahulu saja saudara-saudara, tetapi sampai pada zaman ini ajaran sesat dan guru palsu zaman sekarang ini sudah lebih canggih lagi caranya, dan dengan cara yang lebih halus, yang lebih modern, yang lebih luar biasa menariknya. Penyesatan-penyesatan zaman ini ditawarkan melalui media elektronik, melalui internet, dunia maya, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka media-media ini yang dipergunakan oleh penyesat-penyesat ini akan menjerumuskan kita kepada kesesatan itu sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang tidak berasal dari Allah adalah kesesatan. Jadi jika mengajarkan atau mencontohkan yang tidak baik kepada orang lain, kita adalah penyesat. Dan kalau kita melihat dan melakukan yang tidak baik yang diperbuat oleh orang lain, maka kita sudah disesatkan. Nah, sekarang bagaimana, saudara-saudara? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Yang kita harus lakukan meresponi hal ini adalah waspadalah. Waspada terhadap hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam penyesatan. Supaya kita tidak menyesatkan dan tidak disesatkan, kita harus memasang antena iman kita, baik-baik atau sensor iman kita, agar kita dapat menangkap indikasi-indikasi atau tanda-tanda atau gejala-gejala penyesat atau kesesatan itu. Jadi saudara-saudara, iman kita yang harus kita kuatkan. Pengajaran firman Tuhan harus kita semakin dalami dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat mana yang sesat dan mana yang benar. Ayat 10 mengatakan bahwa kalau kita mengetahui ada orang seperti itu dan ingin berteman dengan kita, jangan terima dia. Kenapa saudara-saudara? Sebab dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, maka bisa jadi apa yang menjadi pengaruh-pengaruh dari teman kita akan menjadi terpengaruh di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sudahkah kita berjalan dalam kebenaran? Sudahkah kita menjalani kehidupan ini dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Jika belum, marilah kita berusaha terus untuk bisa tetap berjalan dalam kebenaran. Bukan supaya kita dipuji, tetapi supaya kita ikut terlibat dalam memuliakan Tuhan kita. Ikut terlibat di dalam penerapan kebenaran-kebenaran dalam dunia ini. Dan supaya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anaknya akan terus membimbing kita, mengarahkan kita, menolong kita, menyertai kita, dan membawa kita sampai kepada kekekalan yang Yesus Kristus janjikan kepada kita di surga yang mulia. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita semua untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah renungan firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini akan terus menjadi rema yang akan menuntun kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus bagi semua sahabat Cakrawala yang hari ini akan melakukan segala aktivitas mereka. Mohon perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami dipenuhi sukacita karena Allah menyertai kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenarannya dan janjinya. Biarlah jalan Tuhan adalah kemenangan, kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersama-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersama-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu, ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku. Bawaku bersama-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.